Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu kitab dalam ilmu tasawuf sebagaimana telah masyhur. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemurnian diri, pemurnian rohani, kemudian pemurnian hati, supaya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kitab yang kita kaji yaitu kitab Hikam Al-Athaiyah, dalam syarahnya yakni dua syarahnya Al-Minah Al-Qudusiyah Al-Hikam Al-Athaiyah miliknya Imam Asy-Syarqawi, kemudian syarahnya Imam Abdul Majid Asy-Syarnubi Al-Azhari yang mensyarahi kitab Al-Hikam ini. Bagaimana diketahui Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah merupakan pengarang dari kitab Hikamnya atau yang biasa disebut Imam Ibnu Athaillah. Kitabnya Hikam Al-Athaiyah berisi tentang hikmah-hikmah mutiara untuk penyucian diri baik zahir, batin maupun ruhani. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan langsung mengkaji kitab Hikam ini berisi hikmah-hikmahnya. Yang pertama, hikmah tentang amal. Mungkin diawali dengan amal, karena amal itu mungkin adalah hal yang paling utama dalam perbuatan orang-orang muslim, umat-umat muslim. Dalam Al-Quran banyak disebutkan amilus sholihat, mereka mengamalkan amal-amal sholih, begitu. Baik, langsung saja hikmah yang pertama yakni tentang min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Di antara ciri-ciri i'timad, berpegang teguh atau menggantungkan atau bersandar, bertumpu atau mengandalkan alal amal terhadap amalnya seseorang, maka ciri-cirinya dia ketika menggantungkan amalnya saja, berharap dengan amalnya saja, dia akan nuqsanur roja, hilangnya, berkurangnya pengharapan kepada Allah, ingda wujudi zalal, ketika terjadi suatu kesalahan. Maka ketika melakukan maksiat, berkuranglah roja, harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Asy-Syarqawi, fayambaghi lana an naqtasir ala bayani maqsudihi bihasabil imkan. Kita mungkin harus menjelaskan maksud-maksud dari kitab Hikam ini bihasabil imkan, semampu dan semungkin hal yang kita lakukan. Qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad alal amal, di antara ciri-ciri menggantungkan amal, artinya bertumpu dan mengandalkan amal. Amal-amal apa saja, seperti amal-amal al-jawarih, yaitu amal-amal yang bersifat dilakukan oleh anggota badan, min sholawat, dari sholat-sholat sunnah maupun wajib, wa urad, dan wirid, kemudian adkar, zikir, dan selain itu wa wairiha. Wal mu'tamid ala dalika, orang-orang yang berpegang dan mengandalkan amalnya itu terbagi menjadi dua. Al-ubad wal muridun. Pertama, mereka yang masuk klasifikasi al-ubad atau tipe penyembah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni umumnya kita semua termasuk kepada ubad al-abid, yang menyembah dan beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah termasuk al-muridun, yang mengharapkan makom, yang berharap hanya kepada Allah dan bagi Allah
dan hanya untuk Allah. Fal awwalun, mereka para ubad itu ya'tamiduna 'alaiha, mengandalkan amalnya, fiduhulil jannah, untuk masuk surga, wa tana'um fiha, dan menikmati kenikmatan yang ada di surga. Wan najata min adabillahi ta'ala, dan supaya dapat selamat dari adab Allah, siksa Allah, entah siksa kubur, neraka, dan akhirat. Wal akhorun, kemudian makomnya muridun, mungkin ini term istilah-istilah yang ada di tasawuf seperti ubad, murid, kemudian salik. Salik itu yang menempuh jalan thoriqoh menuju kepada Allah. Kemudian ada arifin, orang-orang yang mengenal Allah, nanti ada disebutkan dalam banyak istilah dalam kitab hikam ini. Kemudian para muridun, orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'tamiduna, mereka pun mengandalkan amalnya, fil wusuli ilallah, untuk sampai kepada Allah Ta'ala, wa kasfil astar, dan untuk membukakan tabir, tutup anil kulub, tabir-tabir yang menyelimuti hatinya, supaya dibukakan dengan menggantungkan daripada amalnya. Wahusulul ahwalil qaimah, dan memperoleh apapun yang diinginkannya biha, dengan amal itu. Wal mukasafat, termasuk untuk supaya mukasafah itu dibukanya rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan dunia. Wal asrar, dan rahasia-rahasia. Wakilahuma, keduanya, golongan ubad dan muridun ini, mazmumun menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, termasuk hal yang tercela ketika mengandalkan amalnya dengan maksudnya masing-masing. Wanasiun min ru'yatin nafsi, kemudian tumbuh hal tersebut karena melihat dan menganggap dirinya ada gitu, bahwa dirinya yang melakukan sesuatu. Wanisbatul a'mal ilaiha, menisbatkan segala pekerjaan itu kepada dirinya lah yang melakukan pekerjaan itu dengan semampunya, kekuatannya. Hatayan 3 madukiro, sampai hingga memperoleh apa yang tadi disebut, surga, kemudian selamat dari siksa, kemudian dapat dibukakan segala rahasia, kemudian sampai kepada Allah, itu dengan bergantung pada amalnya. Amal arifun, kemudian ada golongan selanjutnya, itu al-arifun, orang-orang yang arif billah, marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya, sifat, zat maupun asmanya Allah. Fala yarawna li anfusihim, mereka itu tidak menganggap dirinya sendiri. Mereka tidak menganggap dirinya sendiri apa-apa. Ya'tamiduna alaihi, tidak sama sekali berpegang dan mengandalkan amalnya. Balu syahiduna anal fa'ilal hakiki huwallahu ta'ala. Bahkan mereka bersaksi dan sangat amat meyakini bahwa yang melakukan apapun pekerjaan sebenarnya adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum mahalun lihu zuhuri dari kefakot. Mereka, para al-arifin ini, menganggap dirinya hanya sebagai wadah untuk menampakkan segala amal yang Allah perintahkan maupun yang Allah gerakan terhadap mereka. Wa asarul musannifu rahimahullah ta'ala ila alamatin. Jadi musannif dalam hal ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengisyaratkan ciri-ciri yang dapat diketahui bahwa